Apabila pada Microsoft Word, sebuah dokumen Microsoft Word terdiri atas beberapa halaman. Nah, pada Microsoft Excel, sebuah dokumen Excel terdiri dari beberapa worksheet, ya. Contohnya, dokumen Excel yang sedang saya gunakan ini terdiri dari 3 worksheet, yaitu sheet 1 yang sudah ada datanya, sheet 2 yang masih kosong, sheet 3 juga masih kosong. Oke, jadi untuk berpindah antar worksheet, Anda tinggal mengkliknya pada judul worksheetnya. Oke, misalkan di sheet 2 saya akan memasukkan data sembarang seperti ini. Oke, atau bisa juga saya menghapus data yang ada di sheet 2. Oke, di blok dulu, copy, kemudian tekan sheet 2, enter. Oke, akan sama dengan sheet 2. Apabila kita ingin menambahkan worksheet baru, maka Anda bisa melakukan klik kanan pada salah satu worksheet. Oke, bisa sheet 1, sheet 2 seperti ini. Nah, lakukan klik kanan saja sehingga muncul menu-menu seperti ini. Untuk menambah worksheet baru, Anda klik insert. Akan muncul kotak dialog insert. Di sini Anda pilih pilihan general, pilih worksheet, oke. Nah, sekarang akan bertambah satu sheet baru bernama sheet 4. Oke. Sheet 4 ini jika kita ingin memindahnya, maka Anda lakukan klik kanan, kemudian pilih move or copy. Oke. Ini Anda jangan checklist dulu di sininya, di create a copy. Misalkan sheet 4 ini akan kita pindah ke samping sheet 3. Oke, sehingga saya klik di sini, klik tombol oke. Oke. Selain dengan cara tadi, kita juga bisa memindah sebuah worksheet dengan melakukan drag and drop pada worksheet tersebut. Misalkan di sini sheet 4 akan saya pindah di samping sheet 1. Oke, lakukan drag and drop. Oke. Jadi itulah. Nama sebuah worksheet sebenarnya bisa kita ganti sesuai dengan keinginan kita sendiri. Jadi bukan sheet 1, sheet 2, sheet 3 dan seterusnya, tapi sesuai keinginan. Misalkan saya ingin merubah nama sheet 1, oke, lakukan klik kanan pada sheet tersebut, kemudian pilih rename. Misalkan saya tulis di sini stand 1, oke, enter. Nah, apabila Anda perhatikan, sheet 2 ini adalah hasil copy dari sheet 1 yang sudah saya rename menjadi stand 1. Nah, hanya saja lebar kolom dan tinggi barisnya tidak sama dengan yang ada pada sheet kopiannya. Oke. Nah, untuk menyalin sebuah worksheet agar sama dengan worksheet yang disalin, maka Anda tidak perlu menggunakan copy paste. Caranya, misalkan saya ingin mengcopy sheet stand 1 ini, lakukan klik kanan, kemudian pilih move or copy. Oke. Kemudian Anda pastikan menceklis pada pilihan create of copy. Nah, setelah itu Anda akan letakkan sheet hasil kopian tersebut di sebelum misalkan stand 1. Oke. Nah, berarti setelah stand 1 maka saya pilih di sini sheet 4. Oke. Nah, ini stand 1 dan ini adalah hasil kopiannya. Kita ganti saja. Nah, misalkan kita hapus ini, tulis stand 2. Kita bisa menyeleksi beberapa worksheet sekaligus. Caranya, Anda lakukan klik kanan pada salah satu worksheet, kemudian pilih select all sheet. Nah, di sini terseleksi semuanya. Oke. Atau untuk menyeleksi beberapa worksheet, misalkan saya ingin menyeleksi worksheet
sheet 4 hingga sheet 3 ini. Oke, tekan tombol shift, kemudian klik sheet yang terakhir. Oke. Nah, di sini di title bar tertulis group. Ini berarti menseleksi beberapa worksheet sekaligus. Atau jika saya ingin menyeleksi misalkan sheet stand 1, kemudian sheet 4 dan sheet 3, maka gunakan kombinasi kontrol. Tekan tombol kontrol yang ada di keyboard sini, kemudian sheet 4, sheet 3. Oke, di sini tertulis grup juga. Jadi itu tadi menseleksi beberapa worksheet sekaligus. Apabila kita ingin menghapus sebuah worksheet, maka Anda lakukan klik kanan pada worksheet tersebut, kemudian pilih delete. Nah, worksheet tersebut akan dihapus dan tidak bisa dikembalikan lagi. Oke. Misalkan saya ingin menghapus sheet 2 dan sheet 3. Oke, saya tekan klik sambil menekan tombol shift. Oke, klik kanan delete. Oke, yes. Sekarang tinggal 2 sheet yang tersisa. Oke, misalkan saya aktif di sheet stand 1 ini. Kemudian saya perbesar. Dan saya lihat di stand 2 ini tidak ikut diperbesar. Nah, bagaimana jika kita ingin menyamakan lebar dan kolom baris dari kedua set ini? Maka Anda harus menseleksi dulu keduanya. Nah, di sini kita bisa lihat, kita buktikan sama kan? Oke. Jadi untuk menyamakan lebar baris dan kolom 2 set atau lebih, maka Anda harus menseleksinya dulu. Oke, seperti ini. Oke, sekarang sama. Oke, begitupun misalkan di sini saya tuliskan data seperti ini. Nah, dan saya ingin ketika menuliskan data ini juga masuk ke worksheet yang lain, ya. Nah, caranya sama, Anda seleksi dulu. Oke, seperti ini. Sekarang ini akan masuk ke 2 set yang terseleksi ini. Oke. Oke. Untuk melakukan penghapusan sekaligus juga sama. Anda lock dulu, hapus sini, delete. Nah, oke. Itulah tadi beberapa cara untuk mengatur worksheet. Data-data yang kita input pada Microsoft Excel dapat kita kelompokkan menjadi 4 jenis. Ada data teks, number, tanggal, dan data waktu. Sebuah jenis data teks bisa terdiri dari huruf-huruf maupun gabungan angka dan huruf. Cara menginputnya Anda sudah bisa, yaitu tinggal mengetikkan huruf dan angka pada sel yang kita inginkan. Dan setelah diinput biasanya langsung rata kiri seperti ini. Oke, semuanya rata kiri karena ini semua data teks. Berbeda dengan jenis data teks, jenis data number hanya terdiri dari angka-angka. Untuk menginputnya Anda tinggal mengklik pada sel yang ingin diinput, kemudian tuliskan angkanya. Misalkan di sini saya tulis angka 80. Oke, apabila saya tekan enter, maka sebuah data jenis number akan langsung rata kanan. Jadi kalau teks rata kiri secara otomatis, kalau number dia akan rata kanan secara otomatis. Nah, jika ingin memasukkan jenis number negatif, maka Anda awali dengan min dulu. Kemudian misalkan saya tulis di sini 45. Oke. Ya, atau 0 juga termasuk data number. Oke, sekarang Anda perhatikan di sini di nomor telepon. Ini tentu isinya adalah number semua, ya, karena nomor telepon. Namun sebenarnya khusus untuk nomor telepon ini
dapat kita kelompokkan menjadi jenis data teks. Kenapa? Karena walaupun berisi angka-angka, tapi angka-angka tersebut tidak akan dilakukan untuk penjumlahan. Oke. Jadi misalkan 8482501. Oke, bentar. Nah, sekarang bagaimana jika kita ingin men-input nomor HP yang biasanya diawali dengan 08157453 misalkan. Tekan tombol enter. Nah, di sini nolnya tidak nampak. Oke, padahal kita ingin menampakkan 0. Oleh karena itu, ketika kita menginput data nomor telepon seperti ini yang sebenarnya adalah data teks, maka Anda awali dulu dengan menekan tombol, nah ini itu tanda kutip ya. Misalkan di sini 021 oke 8470254 misalkan, atau sekarang nomor handphone 0815423789. Oke, jadi seperti ini. Dia adalah jenis data teks walaupun isinya angka. Jenis data Excel selanjutnya adalah jenis data tanggal. Oke. Untuk mengetik tanggal, maka kita harus mengetiknya dengan format bulan dulu, kemudian tanggalnya dan tahun. Oke. Jadi mungkin nih, misalkan kita ingin menginput 14 Januari 2004, maka kita masukkan dulu bulannya 1, kemudian misalkan saya strip 1404, enter. Oke. Ini tidak terlihat, Anda bisa geser. Nah, hasilnya seperti ini. Mungkin Anda tidak terbiasa dengan cara penginputan seperti ini. Karena jika saya mengikuti penginputan cara Indonesia, yaitu dengan menulis tanggalnya dulu, baru bulan, kemudian tahun, maka yang terjadi ini bukanlah data tanggal, tapi sebuah data teks. Oke. Nah, kita harus mengikuti cara penginputan Amerika, yaitu tanggalnya dulu, bulannya dulu, kemudian tanggal, kemudian 2004. Nah, di sini. Nah, jika kita ingin melakukan penginputan dengan cara Indonesia, maka kita harus merubah dulu regional setting dari regional setting Amerika menjadi regional setting Indonesia. Nanti ini akan saya bahas pada sesi tertentu. Jenis data selanjutnya adalah jenis data waktu atau jam. Untuk memasukkan jenis data waktu ini, kita harus mengetiknya jamnya dulu, kemudian diikuti dengan titik 2 menitnya, ikuti lagi dengan titik 2 dan detiknya. Misalkan saya ingin memasukkan jam 7:07 lewat 30 lewat 45 detik. Nah, hasilnya seperti ini. Oke. Ya. Atau 13:45 lewat 00. Oke. Bisa juga misalkan 2:02 lewat 21:00 AM. Oke. Atau bisa juga kita ini PM. Nah, intinya kalau penginputannya benar, maka dia akan secara otomatis melakukan rata kanan, sama seperti tanggal dan number. Jika dia merupakan jenis data number, tanggal, dan waktu, dia akan secara otomatis rata kanan. Hanya teks saja yang dia secara otomatis rata kiri. Kembali kita ke jenis data number. Jika kita ingin menginput data number koma, maka untuk pemisahnya, jika masih menggunakan regional setting Amerika,
maka pemisah desimalnya adalah titik, bukan koma. Oke, misalkan 2,5, maka 2.5. Oke, jika saya tulis 2,5, maka ini dianggap bukan number karena penginputannya salah. Oke, ini dianggap dia sebagai teks. Oke. Dan jika kita ingin menginput ribuan, misalkan 5.000. Oke. Anda jangan memberi tanda titik untuk pemisah ribuannya, karena hal ini bisa kita lakukan secara otomatis. Bahkan kalau Anda beri titik di sini, oke, ini dianggapnya bukan sebagai sebuah number, oke, tapi ya tadi dianggap ini adalah koma. Oke, jadi 5.000 tulis seperti ini saja. Oke. Begitupun jika kita ingin memberi tanda RP di depan. Ini tidak perlu Anda tuliskan RP-nya karena bisa juga diberi secara otomatis. Nanti ini akan saya bahas pada sesi yang khusus membahas tentang hal itu. Oke, itulah tadi berbagai cara untuk melakukan penginputan jenis-jenis data pada Microsoft Excel. Saya tidak akan menutup file yang sedang saya gunakan ini karena masih akan saya gunakan pada sesi selanjutnya.